Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-89 ini dengan para pemain Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Ashari sebagai Telik Sandi, Heri Stiono sebagai Sri Baginda Kertajaya, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Mucus sebagai prajurit, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Matahari telah berdiri di atas sana. Cahayanya terang menerpa pucuk-pucuk pohon jati. Siang itu nampak Tumenggung Yuda Paksa tengah istirahat di tempat kediamannya. Tetapi ketika dia baru saja merasakan istirahat yang panjang, muncullah seorang Telik Sandi menghadapnya. Ampun Gusti Tumenggung, barangkali kehadiran saya kemari mengganggu istirahat Gusti Tumenggung. Tidak apa-apa. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Benar Gusti, dan ini sifatnya sangat serius sekali. Saya ingin melaporkan tentang Tumenggung Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa maksudmu? Benar Gusti. Murti Wandawa sekarang tengah bersembunyi di sebuah rumah penduduk yang bernama Anjampiani Kaiwangi. Bagus. Lalu berada di mana letak daerah tempat persembunyiannya? Oh, Gusti, di sisi timur daerah Padang Karautan, Gusti. Bagus kalau begitu. Lalu apa lagi yang kau ketahui tentang Murti Wandawa, Telik Sandi? Oh, begini, Gusti. Menurut yang saya ketahui, kesehatannya sudah mulai pulih, Gusti. Dan ada satu hal lagi yang saya ketahui, Gusti. Tetapi itu bukan mengenai Murti Wandawa, Gusti. Katakanlah, Telik Sandi. Tak jauh dari tempat Murti Wandawa, ada sebuah peristiwa yang aneh yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu berhasil membunuh sekawanan perampok di daerah itu. Dan ia sekarang tengah bertapa di daerah itu, Gusti. Bertapa? Siapa sebenarnya pemuda itu, Telik Sandi? Saya tidak tahu siapa nama pemuda itu, Gusti. Tetapi orang-orang menyebutnya bahwa pemuda itu adalah kekasih para dewa-dewa. Karena dia membawa sebuah pertanda aneh, Gusti. Apakah kau melihat dengan mata kepala sendiri tentang pemuda itu? Saya memang tidak pernah melihat. Tetapi dua orang anak buah saya yang sudah saya perintahkan untuk melihat kebenarannya, sampai saat ini belum juga kembali. Baiklah, aku terima laporanmu. Tetapi kau pun perlu mengetahui bahwa di tanah Jawa ini tidak ada satu orang pun yang pantas disebut sebagai kekasih para dewa kecuali Sri Baginda Kertajaya. Karena dialah yang mengendalikan tanah pemerintahan di tanah Jawa ini. Iya, Gusti Tumenggung. Kau jangan mengikuti pendapat orang lain yang salah, Telik Sandi. Camkan itu. Saya, Gusti. Telik Sandi itu pun akhirnya diam tertunduk mendengar kata-kata Tumenggung Yuda Paksa.
Tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba dari arah lain muncul seorang prajurit istana menemuinya. Apakah kau prajurit dari pasukan pengawal istana? Benar, Gusti Tumenggung. Nama saya Naraya Bomba Lampitan. Ada apa kau datang kemari menemuiku? Ampun, Gusti. Hari ini juga Gusti diperintahkan untuk menghadap Sri Baginda. Tumenggung Yuda Paksa agak terkejut dengan apa yang dikatakan prajurit itu. Dia heran ada kejadian apa sehingga ia diperintahkan menghadap, padahal belum lama dia baru saja menghadap. Ada apa dengan Sri Baginda? Bukankah tadi belum lama aku baru saja menemuinya? Lebih baik aku datang saja ke istana. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya kepadaku. Prajurit, aku akan segera berangkat untuk menghadap. Baik, Gusti Tumenggung. Kalau begitu, saya akan berangkat lebih dulu. Permisi. Sepeninggal prajurit pengawal istana, Tumenggung Murti Bandawa kemudian bersiap-siap meninggalkan ketumenggungannya. Dan sebentar kemudian, dia sudah memacu kudanya menuju istana Kediri. Setelah beberapa saat terguncang-guncang di atas kudanya, akhirnya Tumenggung Yuda Paksa sampai di istana Kediri. Dan kemudian dia pun langsung menghadap Sri Baginda Kertajaya. Ampun, tuanku. Ada berita apakah sehingga hamba diperintahkan untuk menghadap kembali? Aku sekarang tengah dilanda kekecewaan Yuda Paksa. Entah, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja dalam pikiran terbesit sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu cukup membuatku gelisah, Yuda Paksa. Aku menyuruhmu datang kemari hanya menginginkan sebuah pendapat darimu. Apakah aku Raja Kediri ini adalah kekasih para dewa yang dipercaya untuk memegang pemerintahan di Kediri? Ampun, Sri Baginda. Kenapa Sri Baginda memikirkan hal itu terlalu dalam? Hamba meyakini sekali bahwa tuanku adalah kekasih para dewa yang diutus untuk memegang sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah memegang tampuk sebuah kerajaan. Benarkah apa yang kau katakan itu keluar dari hati nuranimu yang paling dalam? Untuk apa hamba mendustai tuanku? Hamba hanya sekedar kawula yang harus sepenuhnya mengabdi kepada Paduka. Aku masih sangsi dengan apa yang kau ucapkan. Aku kira apa yang kau katakan itu hanya sekedar ucapan untuk menyenangkan hati seorang raja. Ampun, tuanku. Hamba berkata yang sesungguhnya. Iya. Baiklah kalau kau berkata yang sesungguhnya, Yuda Paksa. Hamba, tuanku. Apakah kau sudah dengar bahwa di wilayah kekuasaanku ada daerah yang bernama Padang Karautan? Hamba sudah mendengar, tuanku. Lalu apakah kau tahu di mana letak daerah itu berada? Hamba sudah mengetahuinya, tuanku. Nah, di tempat itulah terdapat sebuah kesombongan. Ampun, tuanku. Hamba belum mengerti maksud tuanku. Di Padang Karautan itu ada seorang yang mau mencoba mengukur luasnya dadaku. Dada Kertajaya. Dan orang itu mengaku sebagai kekasih para dewa. Oh, iya. Ampun, tuanku. Hamba baru ingat. Delik Sandi hamba pernah mengatakan hal itu pada hamba. Setan kau, Yuda Paksa. Oh, kenapa kalau kau sudah mendengar berita itu tidak segera kau laporkan padaku? Ampun, tuanku. Hamba tidak bermaksud menyembunyikan berita itu. Hamba pikir tuanku telah mengetahuinya dengan sendirinya. Sekalipun aku sudah mengetahui itu, aku tetap butuh dari laporanmu.
Lalu ada berita apa lagi yang sampai saat ini belum kau laporkan? Ampun tuanku, hamba bukannya tidak ingin melaporkan berita ini, tetapi hamba pun baru saja mendapatkannya. Iya, sejak saat itulah tiba-tiba hatiku selalu gelisah dan khawatir ada orang lain yang juga berkhianat padaku. Entah, aku sendiri tidak tahu dengan kau. Ampun tuanku, bukan membela diri. Terus terang hamba bukanlah orang yang mempunyai pola cara berpikir seperti Murti Wandawa. Hamba adalah Yuda Paksa, seorang kawula yang benar-benar mengabdi pada tuanku Sri Baginda. Seandainya kau pun berkhianat seperti Murti Wandawa, Tuanku tidak perlu susah-susah menangkap hamba. Hamba siap menerima hukuman apapun kalau memang kenyataannya demikian. Hidup dan mati hamba akan hamba baktikan demi junjungan hamba Sri Baginda Kertajaya. aku mempunyai harapan besar padamu, Yuda Paksa. Meskipun sampai saat ini aku belum melihat hasil dari tugasmu seperti Murti Wandawa. Akan tetapi, aku mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadapmu. Nah, oleh karena itulah, jangan coba-coba kau hancurkan kepercayaanku yang cukup besar ini padamu. Hamba tuanku. Dan satu hal lagi. Aku berharap kau bisa menjaga kewibawaanku dari rongrongan orang-orang yang tidak mengharapkan aku berdiri di sini sebagai seorang raja. Hamba akan selalu menjaga kewibawaan tuanku, seperti yang hamba katakan tadi, bahwa hamba akan mengabdi sepenuhnya pada tuanku. Maka siapapun orangnya, jika dia akan merongrong pemerintahan Kediri, hamba akan mempertahankannya. Dan hamba akan melawannya dengan mempertaruhkan nyawa hamba, Gusti. Iya, aku bangga padamu, Yuda Paksa. Dan sekarang kaulah satu-satunya orang yang kuharapkan untuk memperkokoh pemerintahanku. Dan aku pun telah mempertimbangkan sesuatu. Bahwa kau akan kuangkat menjadi Senopati Panglima. Temenggung Yuda Paksa sempat kaget mendengar hal itu. Hatinya berdebar, seolah-olah merasakan sebuah kebahagiaan yang dalam. Sekalipun menjadi Senopati Panglima adalah tugas yang berat, melebihi beratnya menjadi seorang tumenggung. Namun hal itu cukup memuaskan hati Yuda Paksa. Ada sebersih cahaya cerah di wajahnya. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.